Sinar matahari yang terik menyengat kulitku saat aku berdiri di tengah kerumunan tamu undangan. Aku tahu, semua mata tertuju padaku. Bukan karena aku adalah istri sah Arman, seorang wanita yang selama ini mereka anggap sebagai sosok sempurna tanpa celah, tetapi karena apa yang baru saja kukatakan beberapa detik lalu. Aku masih bisa merasakan gema suaraku sendiri di ruangan megah ini. Saya Hana. Saya adalah istri sah dari pria yang hari ini berencana menikahi wanita lain. Sejenak, hening melingkupi ruangan. Semua orang tampak terkejut, seolah-olah tak percaya bahwa pernikahan indah yang mereka datangi ternyata hanya ilusi belaka. Namun, dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu yang lebih besar. Rasa ingin tahu, kemarahan, dan bahkan rasa kasihan yang mulai mengalir deras di antara para tamu. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Ini bukan waktunya untuk ragu. Setiap langkah yang kujalani sampai titik ini telah direncanakan dengan matang. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Arman, lanjutku. Suaraku tetap tenang meski hatiku bergemuruh. Telah berselingkuh dengan Dina selama lebih dari setahun. Mereka berpura-pura menjalani hubungan profesional, tetapi kenyataannya jauh lebih kotor daripada yang kalian bayangkan. Mataku beralih ke arah Arman, yang duduk di kursi depan dengan ekspresi syok campur marah. Di sisinya, Dina tampak seperti patung, wajahnya pucat pasi. Sebagian besar tamu mulai berbisik satu sama lain. Ada yang tampak terkejut, ada juga yang mulai menunjukkan raut tidak percaya. Tetapi aku belum selesai. Dengan gerakan lambat, aku mengeluarkan sebuah tablet dari tas kecil yang kubawa. Layarnya menampilkan rekaman video percakapan rahasia antara Arman dan Dina. Rekaman itu kutemukan setelah berbulan-bulan menyusup ke akun email Arman secara diam-diam. Suara mereka terdengar jelas ketika Arman berkata, "Kita harus berhati-hati. Jika Hana tahu, semuanya akan hancur." Gemuruh suara mulai terdengar di ruangan. Beberapa tamu berdiri, ada yang menunjuk-nunjuk ke arah Arman dan Dina, ada yang menggelengkan kepala dengan wajah murka. Seorang pria parubaya yang kukenal sebagai kolega bisnis Arman berteriak, "Ini benar? Apakah ini benar, Arman?" Arman hanya duduk di tempatnya. Bibirnya gemetar, tapi dia tak mampu berkata apapun. Matanya menatapku dengan campuran amarah dan ketakutan. Dia tahu, ini bukan sekadar pengungkapan biasa. Ini adalah kehancuran publik yang tak bisa diperbaiki. Namun, aku tak berhenti di situ. Aku juga memiliki dokumen transfer uang ilegal yang dilakukan oleh Arman menggunakan posisi Dina di perusahaan, kataku sambil menyerahkan file digital kepada salah satu tamu penting di barisan depan. Dan email-email ini membuktikan bagaimana mereka berdua memanipulasi banyak orang demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang, suasana benar-benar kacau. Para tamu mulai meninggalkan kursi mereka, beberapa berdebat keras, sementara yang lain mencoba mendekati Arman dan Dina untuk mendapatkan klarifikasi. Namun, di tengah kekacauan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada tatapan-tatapan menusuk dari beberapa tamu yang mengarah padaku. Salah seorang wanita paruh baya, yang kuingat sebagai teman dekat ibu Arman, berbisik cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya. Kenapa dia melakukan ini? Bukankah lebih baik diselesaikan secara pribadi? Komentar serupa mulai bermunculan. Beberapa tamu lainnya mengangguk setuju, seolah-olah aku yang menjadi penyebab kekacauan ini. Bahkan, ada yang berbisik bahwa aku sengaja membuat skandal besar hanya untuk mendapatkan simpati. Hatiku mencelos. Aku tahu reaksi seperti ini mungkin terjadi, tapi rasanya tetap menyakitkan. Bagiku, ini bukan tentang mencari simpati atau balas dendam semata. Ini tentang keadilan. Tentang mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik topeng sempurna. Namun, dunia tidak selalu melihat segalanya dari sudut pandangku. Farah, sahabatku, berdiri di sudut ruangan dengan wajah cemas. Dia mencoba mendekatiku, tapi aku menggeleng pelan. Aku tahu, aku harus melalui ini sendirian. Aku melangkah mundur, meninggalkan kerumunan yang semakin riuh. Ketika aku sampai di pintu keluar, aku berbalik sekali lagi, memandang Arman dan Dina yang kini dikelilingi oleh orang-orang yang menuntut jawaban. Inilah kebenarannya, kataku pelan, meskipun aku yakin tak ada yang mendengarku. Dan biarlah
Dunia yang memutuskan nasib kalian. Lalu, aku pergi. Di luar, udara terasa lebih dingin dibandingkan dengan panasnya emosi di dalam ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, ini baru permulaan. Ada konsekuensi besar yang harus kuhadapi setelah apa yang baru saja kulakukan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lega. Malam itu, aku duduk di ruang tamu apartemen kecil yang kusewa beberapa minggu lalu. Suara hujan memenuhi keheningan, tetesan air mengalun pelan di jendela, menciptakan pola-pola acak yang entah kenapa membuatku merasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Ponsel di meja samping berdering keras, memecah kesunyian dan menyentakkan perhatianku. Aku menatap layar ponsel dengan hati-hati sebelum menjawab panggilan. Nama Pak Ridwan tertera di sana, Ayah Dina. Aku tahu ini bukan panggilan biasa. Halo, sapaku datar, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai merayapi dadaku. Hana, suaranya tegas dan dingin, seperti es yang menusuk tulang. Kita perlu bicara. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Tentang apa, Pak? Bukan tentang apa, tapi siapa. Tentang putri saya dan semua skandal yang Anda ungkap hari ini. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah menduga bahwa Ayah Dina akan bereaksi atas apa yang kulakukan, tetapi aku tak pernah membayangkan dia akan langsung menghubungiku. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral. Saya tidak peduli dengan masalah rumah tangga Anda dengan Arman. Tapi, jika Anda berpikir bahwa mempermalukan putri saya di depan umum adalah cara untuk balas dendam, Anda salah besar. Aku tersenyum miris, meskipun dia tak bisa melihatnya. Saya tidak melakukan ini untuk mempermalukan Dina. Saya hanya ingin mengungkap kebenaran. Kebenaran? Suaranya meninggi, penuh kemarahan. Anda pikir dunia butuh mendengar omong kosong Anda tentang hubungan mereka? Apakah Anda tidak memikirkan dampaknya pada reputasi keluarga kami? Aku menghela napas panjang. Pak Ridwan, saya tidak bermaksud menyeret nama keluarga Anda ke dalam masalah ini. Yang saya lakukan adalah untuk menunjukkan kepada semua orang siapa Arman sebenarnya. Dia memanfaatkan posisi Dina di perusahaan untuk melakukan praktik korupsi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, silakan lihat dokumen-dokumen yang telah saya bagikan kepada kolega-kolega Anda. Ada jeda sejenak di ujung telepon. Aku bisa membayangkan wajahnya yang murka, mungkin sedang mencoba mencerna informasi yang baru saja kuberikan. Jadi, Anda memiliki bukti? Tanyanya akhirnya, nadanya lebih rendah namun masih mengandung ancaman. Ya, jawabku singkat. Dan percayalah, itu cukup untuk menghancurkan karier Arman, serta nama baik Anda, jika Anda terus membiarkan putri Anda bekerja sama dengannya. Dia terdiam lagi, kali ini lebih lama. Ketegangan di udara terasa semakin pekat, bahkan hingga ke ruang tamu sempit ini. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanyanya akhirnya. Nada suaranya berubah menjadi lebih dingin. Ini bukan soal apa yang saya inginkan, kataku pelan. Ini tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan mereka berdua. Jika Anda benar-benar peduli pada masa depan putri Anda akan menjauhkannya dari Arman. Dia hanya menggunakan Dina sebagai alat untuk meninggalkan saya. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan membuangnya begitu saja. Aku bisa mendengar desisan napasnya di ujung telepon. Anda sangat licik, Hana. Tidak, Pak Ridwan. Saya hanya cerdas. Dan saya tahu persis bagaimana cara melindungi diri saya sendiri. Setelah percakapan itu berakhir, aku meletakkan ponsel di atas meja dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena berhasil memberikan gambaran jelas kepada Pak Ridwan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa ancaman ini belum sepenuhnya hilang. Beberapa jam kemudian, pintu apartemenku diketuk. Aku membuka pintu dengan hati-hati, hanya untuk menemukan Pak Ridwan berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih lelah daripada saat kami berbicara di telepon. Boleh saya masuk? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu yang sederhana,
Suasana tegang menggantung di udara. Saya sudah memeriksa dokumen-dokumen yang Anda sebutkan, katanya setelah beberapa saat. Dan saya harus mengakui, ada sesuatu yang serius di sini. Arman memang telah memanfaatkan posisi Dina untuk melakukan hal-hal yang tidak etis. Aku hanya diam, menunggu dia melanjutkan. Dina adalah anak saya, lanjutnya, nada suaranya lebih lembut kali ini. Saya mencintainya, tetapi saya juga tahu bahwa dia terlalu ambisius. Dia selalu ingin mendapatkan segalanya dengan cara cepat, tanpa memedulikan konsekuensinya. Aku mengangguk pelan. Itulah yang dimanfaatkan oleh Arman. Dia tahu bahwa Dina akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Pak Ridwan menghela napas panjang. Saya akan menjauhkannya dari Arman. Tapi, saya ingin Anda berjanji satu hal. Apa itu? Tanyaku hati-hati. Jangan biarkan skandal ini merusak nama baik keluarga kami lebih jauh. Apapun yang terjadi, tolong jangan libatkan Dina secara langsung. Aku menatapnya lurus-lurus, mencoba membaca ekspresinya. Saya tidak berniat untuk melibatkannya lebih jauh. Yang saya inginkan hanyalah keadilan. Jika Anda bisa memastikan bahwa Arman mendapat hukuman atas apa yang dia lakukan, saya akan menarik diri dari semua ini. Dia mengangguk, wajahnya tampak lega. Baiklah, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Setelah dia pergi, aku duduk kembali di sofa, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Meskipun aku berhasil mendapatkan dukungan dari Pak Ridwan, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari pertarungan. Masih ada banyak hal yang harus kuhadapi, termasuk reaksi publik dan tekanan dari orang-orang di sekitarku. Namun, untuk saat ini, aku merasa sedikit lebih kuat. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Ridwan berlalu begitu saja. Tetapi rasanya seperti hidup dalam badai yang tak pernah reda. Media massa mulai menggoreng skandal ini habis-habisan. Wajahku, Arman, dan Dina tersebar di halaman depan koran-koran, disertai judul-judul sensasional yang membuatku muak. Istri sah pergoki suami selingkuh di hari pernikahan, atau balas dendam brutal Hana, mengungkap tabir gelap keluarga mapan. Semua itu terasa seperti cambukan yang terus-menerus menghantam harga diriku. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah apa yang ditulis media, melainkan bagaimana orang-orang di sekitarku mulai memandangku. Beberapa teman lama menghindariku. Ada yang bahkan memblokir nomorku. Rekan kerjaku di perusahaan desain interior tempat aku bekerja sebelumnya juga mulai menjaga jarak, seolah-olah aku membawa aura negatif yang bisa menulari mereka. Tetapi yang paling menyayat hatiku adalah hubungan dengan Farah, sahabatku sendiri. Farah selalu menjadi sandaranku selama bertahun-tahun. Dia tahu segala rahasianya, bahwa aku pernah hampir bunuh diri ketika mengetahui perselingkuhan Arman, bahwa aku diam-diam mengumpulkan bukti demi balas dendam, dan bahwa aku merasa kosong meski telah berhasil menjatuhkan mereka. Namun belakangan ini, dia tampak semakin jauh dari biasanya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon apartemen sambil menyeruput teh hangat, ponselku berdering. Nama Farah muncul di layar. Aku tersenyum tipis, lega karena akhirnya dia menghubungiku. Tapi senyum itu langsung lenyap ketika aku mendengar nada suaranya yang dingin di ujung telepon. "Hana, kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi. "Ada apa?" tanyaku, mencoba menyembunyikan kecemasan yang mulai merayap. "Bisa kita ketemu? Di kafe langganan kita?" Aku mengangguk meskipun dia tak bisa melihatnya. "Baiklah, jam berapa?" "Sekarang," jawabnya singkat, lalu memutuskan panggilan. Ketika aku sampai di kafe, Farah sudah duduk di meja favorit kami. Dia tampak gelisah, matanya berkali-kali melirik jam tangannya. Aku duduk di hadapannya, mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. "Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan?" Tanyaku pelan. Farah menatapku lurus-lurus. Matanya penuh emosi yang sulit kubaca. "Aku khawatir tentang Muhan." "Aku baik-baik saja," kataku cepat, meskipun aku tahu itu bohong. "Tidak, kamu tidak baik-baik saja." Bentaknya tiba-tiba membuat beberapa pengunjung lain menoleh ke arah kami. Dia menunduk sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah namun tetap tajam. "Kamu terobsesi dengan balas dendam ini. Kamu pikir ini akan membuatmu merasa lebih baik,
Tapi lihat apa yang terjadi. Kamu kehilangan pekerjaanmu, teman-temanmu menjauhimu, dan sekarang semua orang menganggapmu sebagai wanita dramatis yang hanya mencari perhatian. Aku terdiam, dadaku sesak. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Farah, aku hanya ingin keadilan, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Keadilan? Apakah ini benar-benar tentang keadilan atau tentang balas dendam? Tanyanya keras. Kamu sudah menjatuhkan perkanahan. Kamu sudah menghancurkan nama baik mereka di depan publik. Tapi apakah kamu merasa lebih lega sekarang? Apakah kamu merasa lebih bahagia? Air mata mulai menggenang di mataku, tetapi aku berusaha menahannya. Aku hanya ingin mereka membayar atas apa yang mereka lakukan padaku. Farah menggeleng pelan, wajahnya penuh kekecewaan. Han, balas dendam tidak akan pernah memberimu kedamaian. Ini hanya akan membuatmu semakin tenggelam dalam kemarahan dan kebencian. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Kamu pantas bahagia. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-katanya terasa seperti cermin yang memperlihatkan kebenaran yang selama ini kuhindari. Kenapa kamu melakukan ini, Han? Tanyanya lembut. Nada suaranya berubah menjadi lebih penuh kasih sayang. Kenapa kamu membiarkan mereka menghancurkanmu seperti ini? Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin merasa kuat. Aku ingin merasa bahwa aku bisa mengendalikan sesuatu dalam hidupku. Farah menghela napas panjang. Kamu kuat, Han. Kamu selalu kuat. Tapi kekuatanmu tidak datang dari balas dendam. Kekuatanmu datang dari kemampuanmu untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Dia meraih tanganku, memegangnya erat. Aku mencintaimu, Han. Kamu adalah sahabat terbaikku. Tapi aku tidak bisa melihatmu terus menyiksa dirimu sendiri seperti ini. Jika kamu terus begini, aku khawatir kita tidak akan bisa berteman lagi. Hatiku serasa hancur mendengar kata-kata itu. Farah adalah satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Satu-satunya orang yang benar-benar memahamiku. Dan sekarang, dia mengancam untuk meninggalkanku. Farah, suaraku nyaris tak terdengar, tertelan oleh isak tangis yang mulai pecah. Dia bangkit dari kursinya, menatapku dengan tatapan penuh kesedihan. Pikirkan baik-baik, Han. Aku akan selalu ada untukmu, tapi kamu harus memilih jalan mana yang akan kamu ambil. Lalu dia pergi, meninggalkanku sendirian di kafe itu. Malam harinya, aku duduk di tepi jendela apartemen, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang palsu. Kata-kata Farah terus terngiang di kepalaku. Balas dendam tidak akan pernah memberimu kedamaian. Aku tahu dia benar. Selama ini, aku berpikir bahwa menjatuhkan Arman dan Dina akan membuatku merasa lebih baik, akan menghapus semua luka yang mereka tinggalkan di hatiku. Tapi kenyataannya, aku masih merasa kosong. Luka itu belum sembuh. Bahkan, mungkin semakin dalam, aku menatap layar ponselku, membuka galeri foto. Ada banyak gambar masa laluku bersama Farah. Kami tertawa, berpelukan, saling mendukung di saat-saat sulit. Foto-foto itu mengingatkanku pada betapa pentingnya dia dalam hidupku. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir deras di pipiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut kehilangan seseorang yang sangat berarti bagiku. Esok paginya, aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Farah. Maafkan aku, Far. Aku tahu aku salah. Aku butuh bantuanmu. Beberapa menit kemudian, dia membalas. Aku di sini, Han. Selalu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah harapan. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan lambat, seperti jarum jam yang tersangkut di tengah putaran waktu. Aku mencoba menjalani hidup sehari-hari dengan normal, tetapi bayang-bayang masa laluku mulai menghantui kembali. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah-wajah yang sudah lama ingin kulupakan. Ayah dan ibu yang saling berteriak satu sama lain. Pintu rumah yang terbanting keras, dan suara tangisanku sendiri yang memenuhi ruangan kosong. Aku tidak pernah benar-benar sembuh dari trauma itu. Ketika aku masih kecil, orang tuaku bercerai karena perselingkuhan ayahku dengan wanita lain. Ibu selalu menyalahkan dirinya atas kegagalan rumah tangga mereka.
sementara aku hanya bisa menyaksikan semuanya runtuh tanpa daya. Sejak saat itu, aku tumbuh menjadi gadis pendiam yang belajar menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum palsu. Namun, ketika Arman berselingkuh dengan Dina, semua luka lama itu bangkit kembali. Rasa takut, marah, dan kehilangan yang pernah kurasakan dulu kini muncul dalam bentuk mimpi buruk dan serangan panik. Kadang-kadang, aku terbangun di tengah malam dengan napas tersengal-sengal, merasa seperti anak kecil yang tak berdaya lagi. Farah, yang kini mulai mendekatiku lagi setelah pertemuan kami di kafe, mencoba membantu. Dia mendorongku untuk berkonsultasi dengan psikolog. Awalnya, aku menolak. Bagiku, menghadapi luka masa lalu adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Tapi pada akhirnya, aku luluh juga. Kantor psikolog itu terletak di sebuah gedung kecil di pinggir kota. Suasananya tenang, dengan aroma lavender yang samar-samar memenuhi ruangan. Dr. Nadine, psikolog yang ditunjuk Farah, adalah wanita paruh baya dengan senyum hangat dan mata yang penuh empati. Saat aku duduk di kursi di hadapannya, dia langsung membuatku merasa nyaman. "Kenapa kamu datang ke sini hari ini, Hana?" Tanyanya lembut, nada suaranya begitu menenangkan, sehingga aku hampir lupa betapa sulitnya membicarakan masalahku. Aku menunduk, memainkan ujung lengan bajuku. Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan diriku, kataku pelan. Setelah semua yang terjadi, aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku. Dr. Nadine mengangguk, memberiku waktu untuk melanjutkan. Aku mencoba melawan rasa sakit dengan cara yang kupikir akan membuatku merasa lebih kuat. Lanjutku, suaraku bergetar. Tapi ternyata, itu hanya membuatku semakin hancur. Dia tersenyum tipis. "Bisa ceritakan lebih banyak tentang apa yang kamu..." Maksud, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Tentang bagaimana aku mengetahui perselingkuhan Arman, tentang rencana balas dendam yang kulakukan, dan tentang bagaimana semua itu justru membuatku merasa semakin kosong. Aku juga menceritakan tentang trauma masa kecilku, tentang perceraian, orang tuaku, dan bagaimana itu membentuk siapa aku sekarang. Dr. Nadine mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau memberikan komentar singkat. Ketika aku selesai, dia menatapku dengan ekspresi lembut. "Hana," katanya pelan, "apa yang kamu lakukan selama ini bukanlah tentang balas dendam kepada Arman atau Dina. Ini tentang kamu mencoba mengambil kembali kendali atas sesuatu yang pernah hilang darimu, rasa aman, harga diri, dan kepercayaan." Aku terdiam, kata-katanya menghantamku seperti ombak besar. Selama ini, aku pikir aku hanya ingin membalas sakit hatiku. Tapi ternyata, ada luka yang lebih dalam yang belum pernah kusembuhkan. "Kamu tahu," lanjut Dr. Nadine, "trauma tidak pernah benar-benar hilang. Itu seperti luka yang kadang-kadang membuka kembali. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar hidup berdampingan dengannya. Belajar untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita." Aku mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di mataku. "Bagaimana caranya?" Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. "Dengan memaafkan," jawabnya sederhana. "Memaafkan?" Aku tertawa getir. Bagaimana aku bisa memaafkan mereka? Apa yang mereka lakukan padaku? "Bukan tentang mereka," potongnya cepat. "Ini tentangmu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau merestui apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban yang kamu bawa selama ini. Beban kemarahan, kebencian, dan rasa sakit. Jika kamu terus memegangnya, itu hanya akan menghancurkanmu." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Pada awalnya, rasanya mustahil. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan Arman dan Dina setelah semua yang mereka lakukan? Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar bahwa Dr. Nadine benar. Balas dendam tidak akan pernah memberiku kedamaian. Yang bisa melakukannya adalah aku sendiri. Pulang dari sesi konsultasi itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Meskipun belum sepenuhnya yakin, aku mulai mencoba menerapkan saran Dr. Nadine.
Aku mulai menulis jurnal tentang perasaanku, mencoba mengidentifikasi emosi-emosi negatif yang selama ini kubawa. Aku juga mulai bermeditasi, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Namun, proses penyembuhan ini tidak mudah. Ada hari-hari ketika aku merasa baik-baik saja, tapi ada juga hari-hari ketika aku merasa seperti kembali ke titik awal. Salah satu momen terberat adalah ketika aku melihat foto Arman dan Dina di media sosial. Mereka tampak begitu bahagia, meskipun skandal itu telah menghancurkan reputasi mereka. Rasa cemburu dan kemarahan kembali muncul, membuatku ingin menghancurkan segalanya sekali lagi. Tapi kali ini, aku mencoba menahan diri. Aku mengingat kata-kata Dr. Nadine, memaafkan adalah cara untuk melepaskan beban. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan mereka bukanlah urusanku lagi. Aku harus fokus pada diriku sendiri, pada pemulihan yang sedang kuperjuangkan. Farah juga terus mendukungku. Dia sering mengajakku keluar untuk makan siang atau sekadar berjalan-jalan di taman. Kadang-kadang, kami hanya duduk diam, menikmati kebersamaan tanpa perlu bicara. Suatu sore, saat kami duduk di bangku taman, Farah tiba-tiba bertanya, "Apa kamu sudah merasa lebih baik?" Aku tersenyum tipis. "Masih dalam proses, tapi aku merasa lebih ringan dibandingkan beberapa minggu lalu." Dia mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan penuh harapan. "Aku bangga padamu, Han. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Aku merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Menulis surat kepada Arman dan Dina. Bukan untuk meminta maaf atau memberikan restu, tetapi untuk melepaskan mereka dari hidupku. Surat itu pendek, hanya beberapa baris. "Arman, Dina, kalian telah meninggalkan luka yang mendalam dalam hidupku. Tapi aku memilih untuk tidak lagi membiarkan kalian mengendalikan emosiku. Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tetapi karena aku pantas merasa damai, salam Hana." Setelah menulis surat itu, aku membakarnya. Menonton abunya beterbangan di udara memberiku perasaan lega yang aneh, seperti aku sedang melepaskan beban yang selama ini kubawa. Malam itu, aku tidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada serangan panik, hanya ada ketenangan yang lama tak kurasakan. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan penyembuhanku. Masih ada banyak hal yang harus kuhadapi, banyak luka yang harus kusembuhkan. Tapi untuk saat ini, aku merasa cukup kuat untuk melanjutkan langkah berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan di masa depan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Cahaya matahari menembus tirai tipis di jendela apartemenku, menciptakan pola-pola lembut di lantai kayu. Udara terasa lebih segar, seperti ada sesuatu yang baru dan penuh harapan mengalir di sekitarku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa perlu memaksa diri untuk bangkit dari tempat tidur. Aku melakukannya dengan ringan, tanpa beban yang biasanya menekan dadaku setiap kali aku membuka mata. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayanganku sendiri. Mataku masih tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Cahayanya lebih tenang, lebih damai. Aku menyadari bahwa selama ini aku hidup dalam bayang-bayang kemarahan dan kebencian. Tapi sekarang, aku mulai melihat diriku sebagai seseorang yang bisa bangkit, meskipun perlahan. Setelah mandi dan sarapan singkat, aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop yang sudah lama tak tersentuh. Selama beberapa bulan terakhir, aku hampir sepenuhnya meninggalkan pekerjaan desain interiorku. Proyek-proyek yang dulu begitu aku cintai, kini terasa seperti beban tambahan yang tak ingin kuhadapi. Namun, hari ini, aku merasa ada dorongan halus untuk kembali ke dunia yang dulu sangat kusukai. Aku mulai menjelajahi folder-folder lama di laptopku, melihat-lihat desain-desain yang pernah kubuat. Ada proyek apartemen mewah dengan palet warna netral yang elegan, ruang tamu minimalis dengan sentuhan kayu hangat, bahkan desain taman vertikal yang pernah menjadi favorit salah satu klien pentingku.
Semua itu membawa kenangan manis tentang masa-masa ketika aku merasa berdaya dan kreatif. Namun, ada satu hal yang membuatku sadar bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan lama begitu saja. Dunia telah berubah, dan aku pun telah berubah bersamanya. Aku tidak lagi ingin hanya menjadi desainer interior sukses yang dikenal karena kehebatan teknisnya. Aku ingin menciptakan sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang bisa memberikan dampak nyata bagi orang lain. Beberapa hari kemudian aku bertemu Farah di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dia tampak senang melihatku lebih cerah daripada minggu-minggu sebelumnya. "Apa rencanamu sekarang?" tanyanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum tipis. "Aku ingin mencoba sesuatu yang baru." "Seperti apa?" "Aku ingin mendirikan yayasan," kataku pelan, suaraku penuh keyakinan meski hatiku sedikit gugup. Sebuah tempat untuk membantu wanita-wanita yang menjadi korban perselingkuhan atau kekerasan emosional dalam rumah tangga. Mereka butuh dukungan, bukan hanya secara hukum, tapi juga psikologis. Farah terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah cerah. "Itu ide yang luar biasa, Han. Kamu pasti bisa melakukannya." "Tapi aku tahu ini tidak akan mudah," lanjutku. "Aku harus belajar banyak hal, mulai dari penggalangan dana hingga manajemen organisasi. Tapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat untukku." Farah mengangguk mantap. "Kamu tidak sendirian. Aku akan membantumu sebisa mungkin." Aku tersenyum, merasa lega mendengar dukungannya. Langkah pertama yang kulakukan adalah menjual rumah lamaku bersama Arman. Rumah itu penuh dengan kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Setiap sudutnya mengingatkanku pada momen-momen yang pernah kujalani bersama Arman. Baik saat kami masih saling mencintai, maupun ketika semuanya mulai runtuh. Agen properti datang beberapa kali untuk meninjau kondisi rumah. Ketika akhirnya ada pembeli yang tertarik, aku merasa lega sekaligus sedih. Uang hasil penjualan itu kugunakan untuk modal awal yayasan. Meskipun jumlahnya tidak besar, aku yakin itu cukup untuk memulai. Nama yayasanku adalah Ruang Bahagia. Sebuah nama yang sederhana, namun penuh makna. Aku ingin menciptakan tempat di mana setiap wanita bisa merasa aman, didengar, dan didukung tanpa rasa malu atau takut. Bersama Farah, aku mulai merancang logo dan materi promosi untuk yayasan. Kami juga mulai mencari relawan, psikolog, pengacara, bahkan mantan klien-klienku yang tertarik untuk membantu. Semua orang yang terlibat memiliki satu tujuan yang sama, membantu para wanita menemukan kekuatan mereka kembali. Pada hari pertama pembukaan Ruang Bahagia, aku merasa gugup sekaligus bersemangat. Sebuah ruangan kecil di pinggir kota telah disulap menjadi tempat yang hangat dan nyaman, dengan sofa empuk, rak buku penuh literatur inspiratif, dan lukisan-lukisan abstrak yang kubuat sendiri. Di dinding utama, terpampang tulisan besar, "Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Beberapa wanita datang pada hari itu, masing-masing dengan cerita mereka sendiri. Ada yang menangis terseduh-seduh, ada yang hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Tapi semua dari mereka memiliki satu kesamaan. Mereka butuh tempat untuk pulih. Aku mendengarkan cerita mereka satu persatu, berusaha memberikan dukungan sebanyak mungkin. Ada kalanya aku merasa lelah, bahkan hampir putus asa. Tapi setiap kali, aku melihat senyum kecil di wajah mereka. Aku tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Beberapa minggu setelah pembukaan Ruang Bahagia, aku mendapat kabar bahwa Arman dan Dina menghadapi masalah besar. Skandal korupsi yang kubongkar ternyata memiliki dampak yang lebih luas daripada yang kubayangkan. Arman kehilangan pekerjaannya, dan Dina dikeluarkan dari perusahaan karena keterlibatannya dalam praktik ilegal tersebut. Meskipun aku tidak lagi membenci mereka, aku tidak bisa sepenuhnya merasa iba. Mereka telah membuat pilihan mereka sendiri, dan konsekuensinya adalah tanggung jawab mereka. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa lega. Aku tidak lagi membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu di Ruang Bahagia, seorang pria muda masuk dengan ragu-ragu. Dia tampak sopan, dengan senyum hangat yang membuatku merasa nyaman. "Halo, saya Raka," katanya,
Suaranya lembut namun percaya diri. Saya mendengar tentang yayasan ini dari teman saya. Saya ingin membantu sebagai sukarelawan. Aku tersenyum, memperkenalkan diri dengan ramah. Senang bertemu denganmu, Raka. Terima kasih sudah datang. Kami berbincang sejenak, dan aku mengetahui bahwa dia adalah seorang penulis lepas yang sering menulis artikel tentang isu-isu sosial. Dia tertarik untuk membantu menyebarkan visi dan misi ruang bahagia melalui tulisan-tulisannya. Selama beberapa minggu ke depan, Raka sering datang ke yayasan. Dia membantu mengorganisir acara-acara diskusi, menulis artikel untuk media lokal, bahkan membantu beberapa klien dengan masalah komunikasi mereka. Kami mulai bekerja bersama dengan baik, dan entah bagaimana, kehadirannya mulai membawa nuansa baru dalam hidupku. Ada satu momen ketika kami sedang duduk di taman dekat yayasan, menikmati sore yang tenang. Raka tiba-tiba bertanya, "Bagaimana rasanya menjalani semua ini?" Maksudku, mendirikan yayasan dan membantu orang-orang yang sedang berjuang. Aku menatapnya, berpikir sejenak sebelum menjawab. Terkadang melelahkan, bahkan menyakitkan. Tapi pada saat yang sama, ini memberiku makna baru dalam hidup. Aku merasa seperti akhirnya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dia mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Kamu hebat, Hana. Banyak orang mungkin tidak akan bisa bangkit setelah apa yang kamu alami." Aku tersenyum, merasa sedikit malu. Aku hanya mencoba melangkah maju. Masih ada banyak hal yang harus kupelajari, tapi setidaknya, aku tidak lagi berjalan sendirian. Raka menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Aku senang bisa menjadi bagian dari perjalananmu." Hatiku berdebar pelan mendengar kata-katanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada kemungkinan baru di depanku. Mungkin, suatu hari nanti, aku bisa membuka pintu hatiku untuk cinta lagi. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Aku merasa lega, seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundakku. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tapi aku tahu, aku sudah berada di jalur yang tepat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas.